ketika orang menyebut bahwa ini mobil murah, tidak bisa. Ini disebut sebagai brand mahal seperti mobil-mobil Eropa juga tidak bisa. Mengapa? Karena semua ada segmentednya, ya. Semua disasar oleh Toyota lah. Menariknya di sini. Itulah salah satu alasan mungkin kenapa Toyota tidak membuat motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu brand yang sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai pecinta otomotif. Apa itu? Ya, betul, Toyota. Ya, ini saya sudah mengumpulkan beberapa bahan dari beberapa sumber tentunya. Ya, seperti biasanya, maka dari sumber-sumber yang banyak itu saya rangkum, saya ambil yang memang saya rasa ini yang patut untuk saya sampaikan. Jadi saya merangkum 5 hal kenapa Toyota diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, brand, ya, karena brand dari Toyota ini sudah benar-benar bisa menguasai market di Indonesia yang sangat luas. Inilah alasan kenapa kita memilih Toyota. Jadi Toyota ini memiliki perbedaan dengan merek-merek yang lain, ya. Marketable-nya ini ya sangat luas. Katakan marketable-nya sangat luas ini, jadi gini ya, brand ini ya tidak bisa dikatakan sebagai brand murah, tidak bisa dikatakan juga sebagai brand mahal, ya. Tetapi brand ini ya dikenal oleh masyarakat karena bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, mulai dari masyarakat kecil ya hingga masyarakat papan atas, ya. Ini semua ada, ya, semua ada di Toyota. Nah, itu yang pertama, brand, ya. Jadi brand ini sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Mengapa ya? Karena berdiri di Indonesia sudah sejak 1937. Ya, bayangkan. Sekarang sudah 2022. Ya, berarti 22 dengan 63 berapa? 85 tahun berada di Indonesia. Ya, tentunya ini waktu yang tidak singkat ya, perjuangan-perjuangan dari Toyota. Itu yang membuat Toyota ini sudah benar-benar menempati posisinya di hati masyarakat. Apalagi banyak sekali brand-brand Toyota yang benar-benar memiliki penggemar fanatik. Ya, tentunya seperti Kijang gitu ya. Kemudian yang merakyat lagi itu ada Avanza. Ya, ini sangat merakyat ya. Innova ya. Jadi semacam itu. Ini sudah brand yang memang tidak bisa diragukan lagi. Nah, kemudian di Toyota terkait dengan brand tadi, ini poin 2. Jadi value for money gitu ya. Anda bisa merasakan kenikmatan, Anda bisa merasakan kepuasan sesuai dengan budget yang Anda miliki. Ya. Misalnya ketika kita hendak merawat mobil tua dengan budget 30 jutaan, ya, tentunya kita sudah bisa merasakan mobil yang enak, nggak rewel, ya. Salah satunya yang bisa kita lirik ini adalah Toyota Twin Cam, ya, Corolla Twin Cam. Kemudian kita juga bisa melirik Corona yang mesinnya antara Corolla dengan Corona ini hampir sama, ya. Fiturnya sudah cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa ketemu dengan Soluna ya di harga 30-an, yang tentunya 3 brand ini ya spare part melimpah, mobilnya nggak mudah mogok atau rewel sana sini ketika kita jalan, ya. Yang penting mobilnya dalam kondisi terawat dengan harga 30-an tadi. Tapi kalau teman-teman mendapati mobil ketika mobil ini di bawah 30 ya tentunya pasti akan menggoda ya, banyak rewelnya. Nah, jadi semacam itu. Ketika teman-teman memiliki budget lebih tinggi, kita mau mengoper ya, kita bisa menaikkan budget misalnya, maka kita bisa ketemu mobil-mobil yang nyaman juga. Ya,
Apalagi kalau kita benar-benar sudah ingin dimanja, kita beli Velfire gitu ya. Nah ini mantap lagi, kita bisa serasa bos besar duduk di belakang gitu ya, ada sopir ya. Ya ini sudah sangat menyenangkan. Kalau kita pengusaha ya, kita bisa membeli Hiace gitu ya. Kalau kita pekerja material ya, ada Kijang, ada Hailu ya. Nah ini kan mau semacam oposisi gitu ya, ada yang menyasar bagian bawah, ada yang menyasar bagian atas. Jadi value for money banget gitu ya produk dari Toyota ini. Kemudian yang ketiga, ini masih berkaitan erat dengan yang pertama dan yang kedua, yakni purna jualnya baik. Salah satu yang membuat mobil purna jualnya baik itu banyak bertebaran di masyarakat ya. Kalau barangnya ini terjual banyak ya, waktu baru, jadi bekasnya ini tentu kan masih banyak beredar di masyarakat. Nah ketika banyak beredar di masyarakat, maka purna jualnya baik. Nah tentunya teman-teman bisa membandingkan dengan brand-brand yang lainnya yang penjualannya tidak bagus. Nah tentu purna jualnya menurun ya, bisa jadi sampai 40% dari barunya, turunnya itu sampai 40% ya. Tapi kalau mobil-mobil yang laku keras, harga bekasnya masih benar-benar terjaga. Jadi itu. Kemudian yang keempat ya, karena mobil ini banyak sekali di pasaran, maka nomor 4 ini suku cadangnya melimpah. Ya, jadi teman-teman ketika merawat sekelas mobil tua pun, saat ini yang lagi tren kan retro klasik ya, Corolla yang di bawahnya twin cam itu ada Corolla DX dan Corolla KI 30 lah. Itu kan sudah mulai muncul kembali, padahal sudah lama tidak ada di peredaran. Ya, yang menjadi sangat klasik ini kan yang KI 30 ya, mobil atau biasa sebutannya adalah Corolla bungkuk gitu ya. Ya ini memang era zaman-zaman film ini, filmnya Dono Kasino Indro atau Doyok gitu ya. Itu kita melihat mobil-mobil klasik di situ ya. Nah, bahkan ada Kijang Doyok sebutannya. Nah, ini karena dibuat main film itu salah satunya. Lah, sampai saat ini ketika kita melihat atau mencari mobil-mobil tua brand Toyota itu tidak sulit ya, banyak sekali. Ya, jadi itu. Kemudian yang kelima ini marketable. Ya. Marketable di sini ya tentunya seperti yang saya katakan di poin pertama tentang brand tadi ya. Ini sasarannya sangat luas ya. Mulai dari kalangan apapun ya, mulai dari kalangan bawah, atas, menengah ya, sampai pekerja, kemudian pebisnis ya, bos, apapun ini semua disasar. Sehingga ketika orang menyebut bahwa ini mobil murah, tidak bisa. Ini disebut sebagai brand mahal seperti mobil-mobil Eropa juga tidak bisa. Mengapa? Karena semua ada segmentednya ya. Semua disasar oleh Toyota lah. Menariknya di sini. Itulah salah satu alasan mungkin kenapa Toyota tidak membuat motor ya. Kan seperti Suzuki itu juga membuat mobil, tapi juga membuat motor ya. Honda juga seperti itu ya. Tetapi yang berbeda dengan si Toyota ini ya, ini dia bisa menyasar ke semua segmen ya di kendaraannya. Walaupun ya yang perlu diketahui oleh teman-teman, Toyota juga sempat memproduksi motor. Tentunya itu tidak akan saya bahas di video kali ini. Tentunya itulah tadi kenapa Toyota menjadi brand yang paling diminati di Indonesia, paling laku di market mobil di Indonesia. Yang pertama karena namanya ya, brand. Kemudian yang kedua value for money, dan yang ketiga purna jualnya baik, dan yang keempat suku cadang melimpah, dan yang kelima marketable. Jadi itulah kenapa Toyota sampai saat ini tetap menguasai pasar otomotif Indonesia. Oke, itu saja. Semoga celotehan kali ini bisa membuka sedikit referensi teman-teman ketika mau memilih mobil tua atau mobil muda.
pilihlah Toyota. Karena apa? Ya, karena kemudahannya, karena banyak hal yang telah saya sebutkan tadi. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.